Halo, nama saya Gary Heskiel. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Teknologi Pendidikan. Dan hari ini saya ingin membuat video tutorial pembuatan LMS menggunakan aplikasi Google Classroom. Oke, langsung aja kita lihat ke monitor. Baik, sebelum kita memulai kita harus cari dulu Google Classroom-nya ya. Kita ketik di Google kalian gitu ya, Google atau browser kalian. Ketik aja Google Classroom. Ini misalnya saya udah ada ya, tinggal saya klik. Oke, muncul tampilan seperti ini. Langsung aja kalian sign in. Nah, ketika kalian sign in itu nanti kalian akan diminta untuk masuk ke akun Google atau akun email. Ya bagusnya akun Gmail sih ya. Kayak gitu. Nanti setelah kalian masuk sign in atau otomatis sign in menggunakan akun Gmail, nanti kalian akan muncul tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini, di sini ada tulisan beranda, kalender, kelas yang diarsipkan, setelan. Nah, apabila muncul seperti ini atau tidak ada tampilan seperti ini, kalian bisa klik tambah di sini. Oke. Nah, kalau udah klik tambah, kalian pilih buat kelas. Kenapa buat kelas? Apa perbedaannya? Kalau gabung kelas itu untuk siswa nantinya gabung ke kelas yang kita sudah buat. Nah, buat kelas tentu saja untuk kita sebagai guru, dosen, atau fasilitator ya dalam hal ini. Baik, kita klik aja buat kelas. Diklik saya telah membaca, klik lanjutkan. Oke, untuk membuat kelasan pertama ini kita diminta untuk membuat suatu nama kelas. Misalnya karena saya mengajar kelas SMP, dalam hal ini mata pelajaran TIK, berarti saya bikin sini kelas TIK 9 seperti itu ya. Bagian ini bisa diketik lagi nama kelas atau nama fasilitator juga boleh ya. Misalnya saya ketik nama saya di sini, Gary Heskiel, seperti itu. Kemudian mata pelajarannya TIK. Oke. Ruang, bikin aja ruang TIK atau ruang 1 pun nggak masalah ya, kayak gitu. Langsung klik buat. Kita tunggu beberapa saat sampai tampilan awalan classroomnya muncul. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan awalnya. Di sini ada background ya, background kelas TIK 9, nama saya Gary Heskiel. Kemudian ada kode kelas. Kode kelas ini nanti bisa kita bagikan ke siswa nantinya atau ke peserta didik seperti itu. Dan sini ada pengumuman apabila kita ingin mengumumkan sesuatu gitu ya. Nah, kita perkenalan di menunya ada forum, ada tugas kelas. Di tugas kelas ini ada menu atau aplikasi buat ya. Ada tugas kuis, ada pertanyaan atau diskusi ya. Ini untuk forum diskusi. Nah, ada materi. Ada gunakan kembali postingan, maksudnya yang sudah pernah kita buat kita bisa pakai lagi gitu ya. Dan ada topik. Oke. Terus ada orang ini ada pengajar, ada siswa. Nah, nanti ini nama saya ini ya. Ini gen nama saya ya. Oke. Email saya. Kemudian siswa nanti akan tampil seperti ini. Nanti kita bisa invite, misalnya kita klik tambah aja nih seperti ini. Oke, ini dari email yang udah pernah berkaitan dengan email saya kirim pesan ke itu. Atau kita bisa klik link undangan ini kita klik, kita copy, nanti kita bagikan bisa melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram seperti itu, atau SMS pun bisa gitu ya. Bisa kalian copy, salin, nah kita bagikan ke aplikasi media sosial lainnya gitu ya. Oke. Nanti siswa tinggal klik lalu bergabung secara otomatis seperti itu. Kemudian ada menu nilai. Nilai ini nanti ketika siswa mengerjakan tugas atau soal latihan, nilainya ini bisa otomatis muncul atau kita sendiri yang menuliskan nilainya seperti itu ya. Oke. Kemudian kita akan mulai membuat pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama yang kita klik itu tadi di tugas kelas, kita klik buat. Pertama kita akan buat topiknya dulu ya. Topik di sini kita ketik
sorry, kita ketik sini pertemuan pertama 1 gitu ya, tambahkan. Nah ketika muncul tampilan topik pertemuan pertama. Nah di pertemuan pertama ini bisa kita ganti nama, bisa kita hapus seperti itu ya. Oke, kemudian kita buat lagi materi ya, kita akan buat materi misalnya sini. Oke, judul materinya disesuaikan dengan RPP yang sudah rekan-rekan buat, atau di sini saya buat materinya itu tentang dampak internet ya. Saya buat materi itu tentang dampak internet. Sebentar, saya mau copy dulu dari RPP saya, misalnya seperti ini. Oke, misalnya judul seperti ini, penggunaan internet. Oke, seperti ini ya, memahami dampak positif dan negatif penggunaan internet. Oke, kemudian di kolom deskripsi ini bisa disampaikan pedoman ya, pedoman bagi siswa, misalnya seperti ini, misal seperti ini. Oke, ini saya sudah buat sebelumnya ya, misal seperti ini. Hai siswa-siswi yang hebat, selamat berjumpa di kelas online atau daring mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik, sehat dan sebagainya ya. Oke, terus saya tampilkan temanya tentang apa? Tentang memahami dampak positif dan negatif penggunaan internet. Oke, ini udah ada ya, sorry, nggak kebaca tadi. Ini ya, penggunaan internet yang meliputi apa aja. Nah, ini disampaikan ya, maksudnya materi-materi yang akan kita sampaikan itu apa aja. Misalnya di sini saya bikin pertama ada perkembangan internet, ada macam-macam dampak positif, negatif, cara menghindari dampak negatif, sanksi dan hukum penyalahgunaan internet. Oke, misalnya di pertemuan pertama ini saya hanya membahas perkembangan internet dan macam-macam dampak positif seperti itu ya. Oke, terus setelah membaca modul ini, saudara diharapkan, nah ini maksudnya tujuan pembelajaran ya. Di sini saya bikin tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan dampak positif, kemudian siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis dampak positif dan negatif penggunaan internet, kayak gitu ya. Kemudian sumber belajar, buku yang bisa siswa download dan cetak secara mandiri. Nah ini saya mau tambahin link ya, di sini tambahin link, dimana link ini berupa file PDF yang siswa bisa download gitu ya, file PDF yang siswa bisa download seperti itu ya. Oke, tunggu sebentar. Saya udah download, bukan download ya, saya udah upload sebelumnya, saya udah upload. Ini buku saya cari ya, atau artikel atau jurnal dan sebagainya terkait dengan materi gitu ya. Ini saya udah upload ke Google Drive. Kemudian saya salin ya, atau bagikan salin link gitu ya. Langsung kita tambahkan di sini dengan link seperti ini, pastikan di kolom link, tambahkan link seperti itu. Nah ini ya, ini materinya secara mandiri. Kemudian saya juga mau tambahkan video YouTube ya, misalnya video YouTube. Kita cari dulu, misalnya buka di sini YouTube, kita ketik di sini perkembangan internet, gitu aja ya, perkembangan internet misalnya ini ya, misalnya seperti ini perkembangan internet. Oke, misalnya saya mau ngambil yang ini ya, ini perkembangan teknologi jenius dari masa ke masa, misalnya ini langsung saya bagikan aja, saya ambil. Oke, di sini balik ke kelas, kita klik YouTube. Di YouTube ini kita klik atau klik paste yang sudah tadi kita salin linknya ya, kita cari, kemudian nah ini dia udah tampil ya, tambahkan video seperti itu. Nah khusus untuk
pengambilan video atau referensi dari YouTube sebaiknya, langkah baiknya nih, ini karena ini hanya video tutorial untuk pengaplikasian atau pembuatan Google Classroom, jadi saya tidak menayangkan atau menampilkan video YouTube ini secara keseluruhan. Tapi ada baiknya bagi kita semua para fasilitator, guru, dosen dan sebagainya, ketika kita memberikan referensi berupa video YouTube misalnya atau referensi apapun gitu ya, dibaca, ditonton, disimak sampai habis dulu. Kenapa? Kadang ada misalnya video ini ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, seperti itu ya. Jadi kita harus tonton sampai habis sebisa mungkin, seperti itu. Oke, ini materi sudah dibuat, saya taruh buku di sini ya, link yang bisa di-download, bisa dicetak secara mandiri. Kemudian ada video YouTube yang bisa siswa saksikan gitu ya. Oke, sudah. Oke, ini saya tambahkan sumber penggunaan internet. Saya tambahkan di sini catatan ya. Silakan siswa membuat catatan atau rangkuman dari materi. Oke, seperti itu aja contohnya ya. Oke, lanjut. Kalau sudah, di sini ada tulisan atau fungsi posting dan ada panah kecil. Nah, panah kecil ini posting itu artinya ketika kita buat nih langsung kita posting ya, langsung tampil seperti itu ya. Terus kalau kita jadwalkan, berarti misalnya kita mau buat 2 hari ke depan ya, saya klik ya contoh. Misalnya 2 hari ke depan gitu ya, misalnya tanggal 10 gitu ya. Nah, itu bisa dengan kita pilih tanggal 10, jam berapa, disesuaikan dengan jam mata pelajarannya atau mata kuliah masing-masing, seperti itu ya. Tinggal kita klik jadwalkan. Nah, misalnya saya mau posting aja nih langsung gitu ya. Nanti diklik posting, tapi sebelumnya pilih dulu topiknya. Kan ini masih dalam lingkup pertemuan 1 gitu ya. Kita di sini pilih topik pertemuan 1. Oke, nah kalau udah posting, tunggu beberapa saat nanti akan tampil ya. Nah, seperti ini tampilannya. Di pertemuan 1, materi memahami dampak positif dan negatif tadi udah masuk ya, nih ya. Terus juga deskripsinya masuk semua, kemudian materinya juga ada, kontennya berupa file dokumen, file teks dokumen, dan juga konten dari video YouTube, seperti itu ya. Oke, materi sudah. Oke, nah jika materi sudah, kita juga bisa memasukkan link absensi ya, absensi di pertemuan 1 ini. Tinggal kita bisa juga buat di sini. Kita buat aja tugas kuis misalnya ya, tugas kuis atau materi juga bisa sih, misalnya sama aja nih ya, sama aja. Tapi bedanya kalau kita klik tugas kuis, si Google Classroom-nya ini langsung membuatkan blank quiz ini ya, untuk di-linkkan ke Google Form nantinya, yang bisa kita pakai untuk membuat form absensi gitu ya. Gitu. Terus di sini ada poin nilainya kayak gitu. Oke, misalnya kita pakainya aja ya, pakai form atau menu tugas ya. Bikin sini absensi. Oke. Poinnya 100, kita kasih tenggat waktu. Oke, di sini kita kasih petunjuk, silakan siswa mengisi kehadiran dan upload foto berseragam lengkap. Misalnya seperti itu ya. Nah, blank quiz ini kita klik nih ya. Ini kan poinnya udah, batas waktunya oke, misalkan tanggal 8 nih, misalnya tanggal 8. Nah, jam berapa? Misalkan itunya tadi jam mapel kita jam 8, terus kita berakhir misalnya 2 jam doang nih, misalnya kita bikin jam 10 misalnya, kayak gitu ya. Itu bisa kayak gitu, jam 10 tutup pengumpulan setelah batas waktu. Oke, jadi ya topik
tadi ya dimasukkan ke pertemuan yang pertama kayak gitu ya. Nah sini blank quiznya kita klik dulu. Nah ini tadi yang saya bilang, dia bakal langsung ngelink ke Google Form dari Drive Google-nya ya. Oke, di sini tinggal kita klik form absensi. Kita ketik seperti ini aja. Oke, di bawahnya kita tulis nama siswa. Oke. Nah, di sini kita ganti ya. Karena ini tadi awalannya format quiz, maka tampilannya seperti ini. Ini kita rubah di setelannya aja. Jadikan ini sebagai quiz, ini kita matiin aja. Terus ini kita pertanyaan. Ini dirubah ke jawaban singkat boleh, drop and down juga boleh. Misalkan dijukin jawaban singkat aja ya. Kayak gini. Misalkan kita ketik di sini pertanyaannya apa? Nama siswa. Nah, nanti siswa di sini mengetik nama siswanya masing-masing. Gitu ya. Wajib diisi. Terus tadi diminta juga siswa mengupload foto. Berarti di sini kita beri keterangan upload foto siswa berseragam lengkap. Nah, misalnya seperti itu. Nah, karena ini kita minta upload, opsinya kita rubah jadi upload file. Nah, kalau muncul seperti ini kita klik lanjutkan saja. Kemudian akan tampil seperti ini. Izinkan hanya file tertentu. Oke, ini kita klik dan kita pilih yang gambar dan foto gitu ya. Terus jumlah maksimumnya 1 aja. Ukuran file maksimalnya dibuat ya sesuai kebutuhan. Oke, misalnya saya ketik atau saya pilih 100 MB dan ini saya klik juga wajib diisi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai kita membuat form absensi, dan kita ganti juga ya judulnya jadi form absensi 1 misalnya gitu ya. Absensi 1 gitu ya. Karena pertemuan pertama kan. Kalau sudah, kita klik kirim. Langsung kita pilih yang tengah ini. Gambar yang tengah. Ini kita persingkat URL-nya, kemudian kita salin. Nah, kita balik lagi ke ini untuk jaga-jaga aja ya. Sebenarnya ini kalau kita refresh aja dia udah otomatis ya kayak gini. Nah, di sini ini udah otomatis kok nanti. Nah, ini kan udah ya. Ini untuk jaga-jaga aja. Nah, ini udah otomatis kan? Ya, ini kalau sudah kita tugaskan atau kita posting sama ya, tugaskan gitu ya. Tugaskan. Nah, dia akan muncul. Nah, ini dia absensi muncul ya. Coba kita klik form absensinya. Saya keluarin dulu form absensinya. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ntar siswa mengetik nama siswanya masing-masing, kemudian upload foto siswa yang berseragam lengkap sesuai dengan jadwal pemakaian seragamnya, misalnya seperti itu. Oke, kemudian kita balik lagi ke Google Classroom-nya. Absensi sudah, materi sudah. Terus di sini kita membuat rancangan di RPP-nya itu ada kegiatan atau aktivitas ya. Yang pertama di sini tadi adalah aktivitas pertama membaca materi dan menyaksikan video YouTube ya. Itu di materi sudah. Kemudian aktivitas berikutnya adalah diskusi. Oke, berarti diskusi dengan menjawab pertanyaan. Oke, berarti kita buat pertanyaan di sini ya untuk dijadikan forum diskusi. Oke, di sini kita klik aja buat. Kita klik di sini pertanyaan. Nah, itu misalnya kita ketik aja pertanyaannya apa ya? Misalnya kita buat silakan siswa sebutkan manfaat internet dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Misalnya seperti itu ya. Tanda seru. Nah, tunjuk pun juga boleh diisi, boleh enggak. Ini dibikin jawaban singkat. Oke. Silakan siswa sebutkan manfaat internet dalam bidang kesehatan, pendidikan, terus pilih salah satu bidang. Salah satu bidang. Oke. Sebutkan contoh manfaat. Nah, gitu ya. Kan sebutkan contoh manfaat aja ya.
kita bikin jawaban singkat ya di sini udah. Nah kalau udah sama, batas waktu disesuaikan lagi tadi ya, misalnya tanggal ya, oke biar tanggal 8 jamnya jam 10 tadi ya. Oke, terus tutup pada pengumpulan batas waktu. Oke, misal seperti itu. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain ya. Ini kenapa kita checklist, karena tujuannya ini adalah untuk membuat adanya interaksi antar siswa seperti itu ya. Siswa dapat mengirim jawaban ya. Oke, boleh. Maka sudah tanyakan. Oke. Nah, oh ya, aduh ini lupa ya. Ini harusnya masukin ke pertemuan 1. Saya lupa topik. Ini bisa melalui edit, bisa juga langsung kayak gini ya, digeser. Oke, ini misal seperti ini. Nah, ini bisa langsung ya. Atau di sini. Nah, tadi misalnya diedit bisa juga ya. Sini diedit lagi. Terus kita pilih apa namanya? Oh, sini enggak ada. Oh, di sini. Ini maksudnya topik ya. Topik kita pilih pertemuan 1. Kalau udah simpan. Oke, sudah. Kayak gitu ya. Ini tinggal ini bisa dirapin ya. Misal pertama bikin absensi, kita rapin ke atas gitu ya. Atau di atasnya kita bikin pengumuman dulu, itu juga bisa kayak gitu ya. Atau di atas pertama materi misalnya seperti ini. Oke. Bisa. Oke. Aktivitas berikutnya adalah aktivitas penilaian ya, penilaian. Oke. Contohnya kita akan buat tugas kuis ya, tugas kuis misalnya tugas kuisnya pilihan ganda gitu ya. Oke, misalnya saya udah buat nih ya. Saya percepat aja, misal saya udah buat seperti ini contohnya. Ini mirip yang tadi ya, pemilihannya. Oke, ini sudah, misalnya saya sudah buat di sini, tinggal kalian pilih aja di sini. Jadi tugas kuis sama kayak tadi. Oke, nah kuis gitu ya. Di sini saya hapus. Ini saya ganti linknya jadi yang ini. Pilih tengah gitu ya. Singkat URL salin. Saya pilih link. Paste, tambahkan link. Oke. Nah, muncul seperti ini di sini ya. Dari sini kita klik silakan. Siswa menjawab pertanyaan di bawah ini ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah di sini poinnya 100 saja. Oke, semua siswa plus 9, batas waktu juga sama misalnya ya. Tadi jam 10 ya, kita buat sama semuanya sama di jam 10. Topiknya di pertemuan 1. Oke, nah kalau sudah kita klik tugaskan. Nah, kuisnya tampil ya, sudah tampil. Ini biar lebih bagus nih kuisnya kita taruh paling bawah aja. Oke, jadi ada di sini ada materi. Oke, disampaikan ada file berupa dokumen teks gitu ya, YouTube. Oke. Bisa juga kita tambah gambar di sini ya. Bisa juga kita tambah gambar misalnya. Bisa. Terus di sini ada absensi. Oke. Kemudian ada diskusi, di sini ada kolom diskusi ya. Diskusi, kemudian ada quiz. Nah, ini kan di tugas kelas. Nanti kalau di siswa di mana munculnya? Nah, nanti di siswa muncul ada di forum seperti ini. Oke, ini kita refresh dulu aja ya. Kita refresh dulu. Refresh dulu. Oke, ini harus siswa ya yang ini ya. Nah, nanti siswa bisa memilih nih, ada kuis, ada absensi, ada menjawab pertanyaan. Ya, misalnya ini. Ya, ini di pertanyaannya seperti ini. Nah, ini maksud saya. Ini di pertanyaan ini siswa bisa menjawab misalnya Gojek ya. Kan, dan dalam ketik amal siswa dalam bidang perekonomian. Ekonomi. Misalnya online shop misalnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah nanti dikirim seperti itu, dan siswa bisa saling memberikan komentar gitu ya. Dan nantinya setiap komentar dari siswa ini, kita sebagai fasilitator, guru atau dosen wajib memberikan balasan di sini ya, balasan. Oke, misalnya kita ketik terima kasih. Ini karena nama saya sendiri ya, berarti terima kasih Giri sudah menjawab dengan benar misalnya, sudah menjawab
dengan benar. Oke. Seperti itu. Bisa ya. Oke. Oke. Nah, nanti di kuis yang tadi, di kuis ketika siswa mengerjakan soalnya, nanti nilainya akan otomatis muncul. Kemudian nilainya itu akan tampil di sini ya, di form nilai ini. Oke. Di form nilai ini nanti ada tampilan nilai, dan di tampilan nilai juga ada balasan komentar ya, yang bisa dijadikan feedback untuk siswa. Oke, itu saya tutorial tentang pembuatan LMS menggunakan aplikasi Google Classroom. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya.